Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke. Alhamdulillah bagus ya. Mengenai pembelajaran kemarin kita kan belajar tentang Al-Quran ya, kayak banget istilah Al-Quran, definisi Al-Quran, sama nama-nama lain dari Al-Quran ya. Nah kali ini kita pembelajarannya tentang manfaat pembelajaran Al-Quran atau perilaku yang mencerminkan orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu sendiri gitu ya. Untuk tujuan pembelajaran yang untuk dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu satu, diharapkan siswa mampu mengetahui makna apa yang terdapat dalam Al-Quran sendiri, dan yang kedua yaitu setelah mengikuti pembelajaran siswa mampu mengidentifikasikan manfaat apa saja yang telah mempelajari Al-Quran, dan yang terakhir yaitu siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan dari mentadaburi Al-Quran itu sendiri gitu ya. Mari kita belajar tentang Al-Quran, dan hadis ini dibuka halaman 46 ya. Jadi kita membahas tentang manfaat mentadaburi Al-Quran, yaitu manfaat apa aja sih yang udah mempelajari dari Al-Quran sendiri. Di sini manfaat mentadaburi Al-Quran itu adalah perenungan kita itu terhadap makna Al-Quran sendiri itu kayak gimana gitu, kita menghayatinya dan mengamalkannya itu seperti apa, seperti itu. Dan manfaat mentadaburi Al-Quran itu sangat banyak sekali, yaitu termasuknya mereka akan merasakan ketenangan sendiri, yaitu karena mereka merasa tenang karena mereka ya kayak semua petunjuk atau semua peringatan itu sudah tercantum dalam Al-Quran sendiri. Kayak manfaat mentadaburi Al-Quran sendiri kan orang itu tuh kayak udah nggak usah panik, udah nggak usah merasakan kesedihan karena semuanya jawaban semuanya apa itu sudah tercantum dalam Al-Quran sendiri. Jadi seperti itu manfaatnya. Jadi mereka menghadapinya itu dengan tenang, mereka menghadapinya itu dengan tegar karena tenang dan tegar itu karena sudah mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada berbagai macam jawabannya seperti itu. Terus sebagai seseorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus ngapain aja sih yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu? Seperti kita bersikap santun dengan masalah akhlak, yaitu orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta beretika yang kehidupan yang baik. Kalau orang yang beretika atau berbudi pekerti yang baik itu kayak apa coba? Contohnya gimana? Sama manusia, kalau akhlak yang baik itu kayak gimana? Ya saling membantu, kayak gitu lah, komunitas yang saling menolong membantu kayak gitu kan. Jadi kalau orang yang berpegang teguh pada Al-Quran udah tahu, Al-Quran itu di dalamnya udah mencapai tadi tahu akhlak atau budi pekerti. Jadi perilaku kita pada sesama itu kita harus membantu sesama manusia. Kalau ada musibah, kalau ada yang perlu dibantu sama teman, sama manusia itu perlu dibantu sendiri itu. Terus seorang yang berpegang teguh kepada Allah, kita harus melakukan ibadah karena Allah. Jadi dalam Al-Quran sendiri juga sudah dijelaskan bahwa ibadah-ibadah yang berisikan ibadah yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji seperti itu. Sholatnya juga harus tepat waktu, kalau nggak tepat waktu ya nggak bolong kayak gitu kan salah-salahnya. Terus seseorang yang berpegang teguh kepada kepada Al-Quran sendiri itu kan tadi juga udah dijelaskan bahwa seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran kita harus melaksanakan ibadah karena Allah, karena kan tadi juga sudah dijelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat 3 bagian kan, apa aja tadi? Itu. Akidah, syariah, sama akhlak. Ya, akhlak, ibadah, dan syariah. Jadi ada 3 bagian tadi toh. Salah satunya itu yaitu ibadah.
Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah ya entah itu sholat atau puasa, zakat, haji, itu sudah dijelaskan kepada di dalam Al-Quran gitu loh. Oh, cara sholat itu seperti ini, wajib, puasa itu juga wajib, dan puasa Ramadan juga wajib, itu juga sudah terdapat dalam Al-Quran sendiri seperti itu. Terus sebagai seorang yang berpegang kepada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama yang baik, karena Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Jadi ya seperti tadi kita kalau menolong, saling membantu, itu kita juga bersikap baik, berbudi pekerti kepada tetangga sendiri, kepada sesama sendiri. Jadi seperti itu, karena kita udah bersikap baik kepada Al-Quran sendiri seperti itu loh. Terus mana ya tadi? Selanjutnya yaitu membahasnya tentang perilaku mulia dan dari pemahaman terhadap Al-Quran, yaitu perilaku mulia apa aja sih yang kita dapatin dari pemahaman dari Al-Quran itu sendiri. Yang pertama yaitu gemar membaca dan belajar Al-Quran ketika sedang sibuk ataupun santai. Jadi orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim itu tuh pasti semenit pun, sedetik pun, pokoknya sebentar pun dia bakal meluangkan waktunya untuk kembali membaca Al-Quran seperti itu. Itu perilakunya dari orang-orang yang mencerminkan dari pemahaman terhadap Al-Quran sendiri. Terus yang kedua yaitu berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi berusaha sekuat tenaga itu kayak merealisasikan ajaran, jadi ajaran yang di dalam Al-Quran yang kita ketahui itu kita untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang pasti manfaatnya, yaitu bahwasanya karena dia udah nggak bingung dan nggak ragu lagi, karena dia yakin semua jawabannya itu sudah terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi perilaku orang yang mencerminkan dalam pemahaman Al-Quran itu sendiri juga sudah dijamin seperti tadi kalau orang-orang yang perilaku bercerminkan itu yaitu salah satunya yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah dan selalu berakhlak mulia dan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran itu sendiri. Seperti itu kesimpulannya ya. Untuk pembelajaran kali ini kita tutup dari pembelajaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini kita tutup di hari ini. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.